Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera memulai kebaktian minggu pertama di tahun 2022 ini. Saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan saat teduh. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pertama kita, Ku Nyanyikan Kuasanya. Nyanyikan kuasanya yang tegakkan gunung dan lautan luas terentang dan langit melulu. Ku nyanyikan hikmat Tuhan yang atur semesta. Bulan pun turut perintahnya dan bintang taatlah. Ku nyanyikan kebaikannya yang berkati bumi. Dengan firman-Nya mencipta dan baiklah adanya. Terpancar keagungan-Mu dari ciptaan-Mu. Di langit atau di gunung, ku lihat mulia-Mu. Seluruh bumi memuji kemuliaan-Mu. Awan bergerak mengikuti perintah dari tahta-Mu. Tuhan yang menopang dunia, sumber hidup kita. Semua tempat di dunia di bawah kuasa-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah bergulirnya dunia ini, bergulirnya waktu memasuki tahun yang baru, bergantinya keadaan setiap orang di muka bumi, bertambah tuanya setiap dari kami. Kami bersyukur di tengah-tengah itu semua, kami boleh tetap memiliki Allah yang sama, Allah yang senantiasa bertakhta di surga, menopang bulatan bumi ini dengan segala penduduknya yang seperti belalang. Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, namun juga Allah yang mengasihi umatnya. Allah yang senantiasa memberikan kabar baik, Injil, anugerah, keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan karena kami layak,
tetapi karena kami menjadi bagian dari umat Tuhan yang Tuhan sertai, yang Tuhan berkati. Menjadi umat Tuhan yang hari ini boleh datang bersama-sama ke rumah-Mu untuk beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau yang berkenan ketika kami beribadah di hadapan-Mu, Engkau sendiri yang disenangkan. Dan kiranya Tuhan yang arahkan setiap dari hati kami, supaya setiap lidah, bibir, mulut kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga siapkan telinga kami, hati kami untuk juga mendengarkan firman-Mu. Sehingga ibadah ini ya Tuhan, kami pun boleh sekali lagi menjadi umat-Mu yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pujian kita kepada Allah yang kita sembah dengan menaikkan lagu nomor 2, Naikkanlah Syukur. Naikkanlah syukur seluruh ciptaannya dengan penuh suka pada Pencipta yang beserta kita, Tuhan Sang Pencipta. Pimpinannya teguh melewati waktu, terangnya di depan kita, janjinya menaungi kita, terangnya bercahaya di malam gelap, dan bayang kematian segera dihancurkan, menuju terang kekal kita berjalan. Bintang yang di langit mengikuti ulumnya, mentari bersinar pada orbitnya. Bukit, gunung, lembah, sungai, laut dan benua memberitakan Tuhan yang penuh mulia. Dengan sukacita naikkan pujian, dan hati menyembah mengasihinya. Semua yang bernafas bersyukur bersama, Hosana pujilah Tuhan Pencipta. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 49 ayat 13 sampai 16. Yesaya pasal 49 ayat 13 sampai 16. 4 ayat kita akan membaca bersama-sama. 2, 3, ya. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian firman Tuhan. Allah yang kasihnya bahkan melebihi seorang perempuan terhadap anaknya. Kita bersyukur jikalau kita memiliki Allah yang demikian, Allah yang kepadanya kita bisa senantiasa datang melalui doa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 3, Indahlah Saat Berdoa.
ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa banyak yang sudah kita mengetahui, tapi bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir, kita memiliki 4 kebaktian di hari Minggu. Pagi tadi ada kebaktian bahasa Mandarin jam 7.30 dan kemudian sekarang ada kebaktian bahasa Indonesia paralel dengan kebaktian bahasa Inggris. 3 kebaktian ini akan disiarkan ulang pada jam 4 sore nanti. Jikalau Bapak Ibu ingin membagikannya kepada saudara atau teman-teman yang saudara kenal. Kemudian kebaktian sore secara fisik juga diadakan di tempat ini jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir secara fisik harap mengisi salah satu form yang disediakan, entah itu di Google Form atau di kertas yang bisa diminta di usher untuk mendata kehadiran setiap kita duduk di mana dan seterusnya. Kemudian kegiatan Reform Injili selama 1 minggu ke depan itu akan diadakan beberapa lewat streaming. Hari Senin sampai hari Kamis ada sesi streaming dari Pendeta Stephen Tong membahas eksposisi Injil Yohanes dan juga memulai episode baru Iman, Pengharapan, dan Kasih. Itu setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 malam. Dan hari Jumat jam 6.30 ada pendalaman Alkitab GRI Pusat yang akan dibawakan Pendeta Jimmy Pardede dengan tema Bagaimana Mengenal Suara Tuhan. Jikalau banyak orang seringkali mengatakan saya mendengar suara Tuhan atau mungkin meragukan apakah ini suara Tuhan, mungkin bisa menghadiri kegiatan ini. PA sekarang akan mulai diadakan secara hybrid, artinya bukan saja secara online tetapi juga bisa dihadiri secara fisik. Jadi bagi Bapak Ibu yang lebih nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara fisik bisa mengikutinya dengan hadir di Aula John Calvin jam 6:30 malam pada hari Jumat. Dan kemudian pada hari Sabtu akan diadakan persekutuan doa, itu juga diadakan secara fisik dan secara online. Jadi bagi yang mau datang secara fisik bisa datang di Aula John Calvin juga jam 6.30 pagi, ini setiap hari Sabtu. Dan juga jam 7 malamnya akan diadakan streaming acara KPIN yang diadakan tahun 2014 yang lalu, di mana Injil yang sederhana boleh diberitakan sehingga Bapak Ibu yang ingin menginjili kenalannya bisa memberikan link ini juga. Dan kegiatan remaja GRI Pusat, pengumuman untuk kegiatan remaja GRI Pusat selama ini dalam 2 tahun terakhir diadakan lewat KTB online secara Zoom, dan itu yang berikutnya akan diadakan hari Sabtu nanti tanggal 8 Januari jam 4.30 sore. Ini diadakan secara Zoom. Jadi setiap hari Sabtu 2 minggu sekali remaja ada KTB online. Saudara yang masih umur remaja, SMP, SMA atau orang tua yang punya anak-anak remaja bisa mendorong setiap anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, tetapi selain kegiatan secara online ini, mulai tahun ini kita akan kembali mengadakan PA secara fisik yang akan diadakan pada hari Minggu paralel dengan kebaktian Mandarin dan kebaktian bahasa Indonesia. Jadi yang pagi itu jam 7.45 karena kebaktian mulainya 7.30, mungkin nanti beberapa belum tahu akan dimulai sedikit lebih lambat 7.45, dan pada PA yang siang itu jam 9.45 diadakan di ruang 03 di dekat taman. Tetapi ini baru akan dimulai minggu depan supaya setiap dari kita bisa mengetahuinya. Jadi bagi teman-teman yang masih remaja, silakan menghadiri kegiatan PA ini secara fisik jam 7.45 atau jam 9.45 di ruang 03. Ajak teman-temannya, dan bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja juga boleh membawa anak remajanya menghadiri kegiatan ini. Yang berikutnya persekutuan wilayah akan diadakan secara online pada hari Rabu tanggal 12 Januari jam 7 malam. Ini diadakan via Zoom. Ini persekutuan wilayah bagi Bapak Ibu sekalian yang tinggal di daerah Sunter dan sekitarnya. Saat ini diadakan secara Zoom, tapi harap nanti ketika keadaan sudah lebih baik lagi, lebih melandai lagi, kita adakan secara fisik. Kemudian pengumuman berikutnya adalah pengajuan pemberkatan nikah dari Saudara Marvin Pratama dan Saudari Mega Ratnawati. Bagi saudara yang memiliki informasi atau keberatan yang sah dapat menghubungi sekretariat, dan jikalau tidak kita bisa sama-sama mendoakan kedua pasangan ini untuk memasuki pemberkatan nikah. Dan
Kelas pranikah dan konseling itu akan kembali dimulai tanggal 15 Januari. Setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai 6:30 malam. Acara ini diadakan secara fisik khususnya bagi peserta yang memang nanti akan diberkati di GRI Pusat. Tetapi bagi para pendengar atau memang peserta yang ada di luar Jabodetabek itu bisa mengikutinya secara Zoom. Tapi jikalau memungkinkan silakan hadir secara fisik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelas pranikah ini untuk siapa? Kelas pranikah ini adalah untuk setiap dari anggota yang ingin menikah di GRII, diberkati di GRII. Maka harus mengikuti kelas ini kalau bisa selesai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Jadi kalau sudah ada rencana menikah dalam 2 tahun ke depan, langsung ikut kelas ini dengan pasangannya untuk bisa memenuhi syarat diberkati. Tapi bagi Bapak Ibu yang bukan anggota GRII dan kemudian ingin belajar tentang konsep pernikahan juga dipersilakan untuk ikut kelas ini sebagai pendengar. Pendaftaran bisa dilakukan lewat link yang tersedia. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelas katekisasi akan kembali dimulai pada tanggal 23 Januari jam 1 setiap hari Minggu. Kali ini kelas katekisasi akan diadakan hanya secara fisik. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota GRII, entah itu dibaptisi atau atestasi, diwajibkan mengikuti kelas katekisasi. Ya, tetapi ini adalah bagi Bapak Ibu yang memang sudah beribadah di GRII selama 6 bulan terakhir. Kalau Bapak Ibu baru datang sekitar 3 bulan atau 6 bulan kurang, mungkin lebih baik ibadah lebih lama terlebih dahulu. Ya, baru setelah memutuskan baik saya ingin menjadi anggota GRI, saya ingin belajar lebih dalam lagi apa saja yang dipercaya GRI, maka silakan ikut kelas katekisasi ini. Ya, dibuka pendaftaran lewat link yang tersedia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi formulir di situ dan bagi pendengar silakan mendaftar. Kalau hanya ingin ikut hanya sebagai pendengar boleh mendaftar, tetapi mungkin kalau tempatnya tidak cukup maka kami akan memprioritaskan mereka yang memang ingin menjadi anggota GRI terlebih dahulu. Ya, karena ruangan terbatas berhubung prokes yang harus dikerjakan. Pengumuman berikutnya, Museum Galeria Sofilia pada hari Minggu ini, saudara sekalian, jam 12 sampai jam 3 sore itu dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat-lihat museum, silakan bisa mengikutinya setelah kebaktian ini dari jam 12 sampai jam 3 sore dan tiket itu dijual di tempat di sana. Kemudian juga telah terbit majalah kita dan buletin pilar, saudara bisa mengunduhnya lewat link yang tertera di layar dan saudara bisa mengikutinya itu setiap bulan mereka akan menerbitkan buletin pilar dan juga majalah kita. Ya, majalah kita bisa dibeli dengan mencari informasi di link yang tertera. Kemudian yang terakhir adalah saluran hotline di mana Bapak Ibu sekalian yang ingin didoakan atau ingin sharing pergumulan bisa menghubungi nomor hotline yang tertera. Nanti di situ akan ada salah satu hamba Tuhan dari GRI yang akan menjawab dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita memasuki doa syafaat, saya mengajak kita menaikkan lagu nomor 3 sekali lagi. Indahlah saat berdoa dengan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bait pertamanya saja. Indahlah saat berdoa. Sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan di awal tahun yang baru ini dengan merendahkan diri kita.
Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah kita. Entah itu dosa perbuatan atau perkataan atau dosa dalam hati atau apapun itu. Biarlah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan darinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Merendahkan diri kami. Karena kami sadar di luar kami terlihat baik. Tetapi Engkau yang tahu siapa diri kami sesungguhnya. Isi hati kami yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Perkataan mulut bibir kami yang seringkali tidak memuliakan Tuhan tetapi menjelekkan gambar dan rupa-Mu sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Tidak bisa kami mengerjakannya dengan sempurna. Seringkali kami malas, seringkali kami tidak berhati-hati, seringkali kami bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu bukan karena kami baik, tetapi kami berani datang karena kami datang dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Anak-Mu yang tunggal yang mati di atas kayu salib. Yang kami datang ke hadapan-Mu dengan memohon, kiranya Kau lihat dia ya Tuhan. Lihat segala kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dan jangan lihat segala dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami. Jangan ingat dosa kami. Tetapi ingatlah rahmat dan kasih setia-Mu yang sudah Tuhan curahkan di atas kayu salib lewat anak-Mu yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan dalam ibadah kami ini Engkau boleh melihat kami bukan sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang benar, karena anak-Mu itu sudah mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama buka suara. Kita minta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang lebih mengasihi Dia. Kita minta kepada Tuhan di tahun 2022 ini, biarlah kita lebih giat lagi melayani Tuhan, lebih rajin lagi membaca firman, lebih giat lagi untuk mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi baginya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Mari kita buka suara, kita minta Tuhan supaya kita menjadi orang yang lebih mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan memasuki tahun yang baru ini. Kami diberikan kesempatan untuk hidup melewati 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kiranya kami boleh meresponinya dengan ucapan syukur. Dan kami boleh menjalani anugerah Tuhan ini dengan juga mengerjakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami sadar kami orang yang kurang mengasihi Tuhan, kurang mengasihi sesama kami, kurang mencintai gereja dan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya Tuhan tambahkan dalam hati kami cinta itu. Kiranya Tuhan bakar hati kami supaya kami memiliki kehausan mencari wajah Tuhan lewat firman, lewat doa. Kiranya kami menjadi orang-orang yang haus senantiasa mencari hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, bukan saja kami semakin mengasihi Engkau, tapi kami juga belajar untuk semakin mengasihi saudara-saudara kami. Entah itu saudara seiman di gereja atau orang-orang di luar sana. Sehingga ketika orang menyaksikan hidup kami, mereka boleh menyaksikan kasih yang berasal dari Tuhan. Berikanlah kepada kami juga hati yang rindu melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat penginjilan, lewat pelayanan, lewat gereja Tuhan. Biarlah hati kami dihancurkan ketika melihat gereja hancur. Biarlah hati kami bersuka cita ketika melihat gereja menjalankan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk diberikan hati yang lebih terarah hanya kepadamu saja di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, mari kita bersama-sama berdoa untuk kegiatan gereja, di mana kita berdoa kegiatan-kegiatan lebih banyak dimulai lagi secara fisik. Kita rindu supaya lebih banyak pelayanan boleh kembali dikerjakan, lebih banyak wadah persekutuan boleh kembali diadakan, dan boleh banyak kegiatan penginjilan boleh semakin banyak dikerjakan. Mari kita buka suara bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu juga ya Tuhan, supaya memasuki tahun ini gereja-Mu boleh semakin memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, mengadakan kegiatan-kegiatan secara fisik, dan juga melakukan penginjilan-penginjilan keluar sana, menjadi berkat buat lebih banyak orang. Jikalau 2 tahun ini gereja-Mu terhambat untuk melakukan pekerjaan Tuhan,
Kami semakin menyadari setiap kesempatan pelayanan semata-mata adalah anugerah-Mu. Maka kiranya di awal tahun ini, di mana COVID sudah semakin landai, kiranya kami boleh tetap dengan bertanggung jawab, tapi kami juga boleh belajar untuk mencari semakin banyak kesempatan di mana pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan. Biarlah gereja-gereja-Mu yang selama ini mungkin agak tertidur boleh kembali dibangunkan untuk kami boleh bersama-sama lebih semangat lagi menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu lebih banyak lagi kebaktian-kebaktian penginjilan dikerjakan. Lebih banyak lagi momen-momen di mana Injil Tuhan diberitakan, firman Tuhan diberitakan, sehingga lebih banyak lagi kesempatan ada manusia boleh berjumpa dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi dan penebus kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami. Kami datang ke hadapan-Mu bukan dengan segala kehebatan kami, tetapi dengan menyadari kami tidak bisa hidup tanpa anugerah dan belas kasihan-Mu. Maka kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mendengarkan doa kami, dan Engkau sendiri yang boleh bekerja di dalam diri kami dan dalam diri gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami yang selanjutnya. Ketika kami sebentar lagi akan mendengarkan firman, Tuhan yang siapkan hati kami dan Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali menaikkan lagu Indahlah Saat Berdoa, bait yang keduanya. Dan sembari itu saya persilakan untuk paduan suara mengambil tempat. Kita nyanyikan Indahlah Saat Berdoa, bait keduanya. Nantikan saat
ya. Selamat pagi. Selamat mengikuti kebaktian pertama hari Minggu tahun 2022. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang paling patut menerima sembah sujud manusia yang Kau cipta. Engkau paling patut menerima ibadah dari kaum-kaum yang Kau selamatkan. Pada hari kedua tahun baru ini, pada kebaktian pertama tahun 2022, kami datang kepadamu pagi-pagi setelah Engkau memberikan fajar yang menyingsing dengan matahari yang begitu indah, dengan udara yang begitu baik. Kami datang kepadamu lebih dahulu. Berkatilah kebaktian pagi ini. Berkatilah hamba-Mu yang memberikan khotbah perdana untuk minggu pertama. Berkati setiap orang yang hadir. Berilah kerinduan di dalam hati kami untuk makin dekat dan mengerti lebih melalui keinsyafan yang sejati akan firman dan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami di dunia ini tidak bersia-sia. Tahun demi tahun makin diperbarui dengan pimpinan yang segar dari Roh-Mu yang kudus. Dan dengan kehendak-Mu yang abadi, yang terus-menerus memimpin perjalanan hidup anak-anak-Mu yang hina ini. Pakailah hamba-Mu dan berilah kekuatan, bijaksana, cinta kasih, iman, keberanian yang cukup untuk mensabarkan, menyabarkan, dan untuk memberikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penesut dan hidup kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sudah berhari-hari, khususnya beberapa hari ini kita mendengarkan firman. Sudah bosan? Dah jawab. Sudah bosan? Dah ada satu buku yang diberitakan beribu-ribu tahun tetap menjadi kerinduan manusia. Tidak ada teori komunisme kah, kapitalisme kah, materialisme kah, ateisme kah yang tahan menjalankan pemberitaan yang memberi hikmat dan pengajaran kerohanian yang beribu-ribu tahun tetap diincar oleh manusia. Engkau bilang, bukankah orang Eropa sudah bosan? Orang Amerika sudah banyak tidak ke gereja. Itu adalah salah visi dan salah tanggapan mereka terhadap firman. Tuhan itu ajaib. Dia mempunyai ketidakperubahan di dalam sifat Dia yang di dalam ciptaannya juga mempunyai unsur seperti itu. Saya bukan pakai yang adalah itu. Karena Allah ada pencipta. Yang lain semua dicipta. Di tengah-tengah yang cipta dan yang dicipta ada satu kemutlakan, mutlak berbeda. The absolute necessity of the total difference between the creator and the creatures. Yang dicipta tidak mungkin sama dengan yang cipta. Karena yang cipta itu ada uniquely, absolute different from what had been created. Yang mencipta secara unik dan secara kekal, secara mutlak dan secara tidak ada bandingnya, tidak boleh sama yang dicipta. Itu sebab Tuhan transcends. Tuhan melebihi dan Tuhan jauh lebih tinggi secara kualitas bukan kuantitas.
Bedanya kuantitas sama kualitas sama seperti di rumah saya ada 8. Rumah saya cuma 3. 3 apa? 3 orang. Saya banyak, saya 8. 8 apa? 8 anjing. Sama enggak? Jawab, sama enggak? Nah sama. Di sini orang, di situ anjing. Meskipun itu 8, dia cuma 3. Tapi kualitasnya manusia. Anjing dikasih 100 juta, suruh sekolah sampai mati, tidak lulus SD. Betul enggak? Manusia yang kelihatan lemah-lemah, sakit-sakit, bisa doktor, bisa S3, bisa lulus sekolah tinggi sekali karena dia bibitnya manusia. Maka manusia dicipta peta teladan Allah itu mirip, tetapi bukan. Mirip apa? Mirip Allah, tetapi bukan Allah. Jangan GR. You are like your God, but you are not God. Karena apa? The qualitative difference between the creator and the creature. Ini salah satu dalil yang paling dasar yang harus kita ingat seumur hidup, sehingga kita tidak berani menjadi GR, menjadi sombong untuk merampas kemuliaan Tuhan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan tak bosan-bosan menjadi pengisian kerohanian kita masing-masing. Firman Tuhan tidak bosan-bosan menjadi target kejaran kita mengerti kebenaran. Firman tidak bosan-bosan melampaui teori politik, teori filsafat, teori agama, teori kebudayaan, dan teori segala sastra yang ditulis oleh manusia. Itu sebab selama kami hidup, kita terus menjadi murid, kita terus mengejar, kita terus takluk ke bawah firman kebenaran Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu di dalam kebaktian akhir tahun, saya sudah membongkar beberapa rahasia di dalam Mazmur Fatsal 90. Hari ini saya akan meneruskan bagian kedua dari rahasia Mazmur Fatsal 90. Mazmur Fatsal 90 ditulis oleh siapa? Sudah lupa? Siapa? Musa. Kemarin saya khotbah Mazmur Fatsal 23 ditulis oleh siapa? Ini 2 pasal yang terindah mengenai syair hidup manusia. The poem, the poetry concerning human life. 1 Musa, 1 Daud. Musa yang diberikan wahyu pertama, sehingga seluruh dunia mulai mengetahui Allah yang sejati, Allah yang esa, menurunkan Taurat supaya manusia semua taat dan termasuk 10 hukum. Muncullah satu orang namanya Raja Daud. Dialah yang paling memperkenan hati Tuhan, atau Tuhan paling suka orang ini. Kecuali satu hal, dia membunuh seorang yang namanya Uriah, lalu mengambil istrinya menjadi nyonya dia. Itu bikin marah Tuhan. Seumur hidup orang ini melakukan apapun memperkenan Tuhan. Delighted by God, please God. Tetapi ada satu hal, kenapa you melihat perempuan mandi lalu engkau nimbulkan keinginan menikah sama dia, lalu akhir membunuh suaminya dengan siasat tipu muslihat yang tidak jujur. Tuhan marah sama dia. Sesudah itu Tuhan mengatakan, keturunanmu tidak akan kehilangan atau tidak akan melarikan diri dari ancaman pedang dan pisau.
Saudara-saudara, nanti di dalam penghakiman Alkitab, saya mungkin berapa bulan lagi akan khotbah sampai di itu. Akhirnya Raja Daud mempunyai banyak anak, di antaranya 4 yang mati tidak wajar. Karena apa? Hukum. Karena apa? Tuhan marah. Tuhan menghakimi, mengambil nyawa 4 anaknya secara tidak wajar. Jangan kira berdosa itu boleh bermain-main. Jangan kira berbuat zina, berbuat kesalahan Tuhan tidak tahu. Jangan kira engkau mempunyai kekuatan boleh melolos dari hukuman Allah yang sejati. Dia itu Allah yang sungguh. Dan akhirnya saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah tahu Musa tulis Mazmur 90 umur berapa. Saya juga tidak tahu Daud tulis Mazmur 23 umur berapa. Karena ini tak pernah dicatat. Tak pernah kita mengerti karena tidak diwahyukan. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat ke-29, hal yang nyata milik kita. Hal yang misterius milik Tuhan. Kalau Allah tidak mau memberikan wahyu kepada kita, tidak ada orang mengetahui apa yang berada di dalam hati Tuhan, yang disimpan dan yang tidak dibongkar dan diwahyukan kepada kita. Maka when did Moses write down Psalm 90? I never know. When did David write down Psalm 23? I never know. Nanti ada waktu kita membahas lebih banyak. Dan sekarang kita akan membaca Mazmur ke-90. Semua membaca di dalam 3 ayat. Mazmur ke-90. Kita sudah bicara dari ayat 1 dan sudah sampai kepada ayat ke-9. Kita sekarang membaca Mazmur 90 ayat 10, 11 dan 12. Saya minta pendeta Ivan Rajor sekali lagi naik ke mimbar dan membacakan 3 ayat ini bagi kita. Mazmur 90 dari ayat ke-10 dan sampai ayat ke-12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 90 ayat dari 10 sampai 12. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Saudara-saudara, ayat 4 ini ada istilah yang terjemahan berbeda di dalam kebudayaan dan bahasa lain. Kira-kira begini. Hidup kami adalah 70 tahun. Tetapi yang sangat kuat dan sehat mungkin mencapai 80 tahun. Dan yang bisa kita banggakan selama hidup 80 tahun ini hanyalah kesusahan, kekhawatiran, dan penderitaan. Sebab itu, selesai 80 tahun, kita lenyap, kita terbang, kita berlayang-layang dan meninggalkan dunia. Itu sebabnya hidup yang pendek ini mengajarkan kita bagaimanakah mengetahui kemarahanmu
Dan bagaimanakah sesuai dengan kepatutan kita takut kepadamu, mengenal kemurkaanmu. Ini terjemah lebih jelas hari ini. Sehingga sekarang saya minta Tuhan mengajar saya mesti bagaimana menghitung umurku, bagaimana menghitung waktuku. Sehingga kalau sudah mengerti bagaimana menghitung, saya menjadi orang yang berhati bijaksana di dalam dunia ini. Berarti my target is to achieve the heart of the wisdom. Teach me to know how to count my days. And finally, I become very wise. Aku ingin menjadi orang berbijaksana. Itu sebab tolonglah aku bisa menghitung hari-hariku dengan sesuai kehendak-Mu sampai saya menjadi orang bijak. Saudara-saudara, orang bijak lain sama orang berpengetahuan. Engkau ada uang masuk sekolah tinggi, engkau dapat pengetahuan. Tapi engkau tidak takut Tuhan, tak mungkin menjadi orang bijak. Dengar baik-baik. If you got money, you enter into the very famous school. You adopt a lot of plenty knowledge. But doesn't mean you become a very wise man. Mempunyai pengetahuan pendidikan, mempunyai firman kebijakan, takut kepada Tuhan. Pada tahun 1940 ada seorang pujangga, seorang filosof dari Inggris namanya Bertrand Russell. B-E-R-T-R-A-N. Bertrand Russell. R-U-S-S-E-L. Dia mengatakan, our age is the age of great in knowledge but lack in wisdom. Zaman kita sekarang ada zaman yang pengetahuannya banyak tapi bijaksananya sedikit. Saya kaget. Saya waktu membaca buku dia, ini orang luar biasa menganalisa zaman. Seperti zaman kita, banyak orang mempunyai komputer, banyak orang mempunyai telepon genggam, mempunyai pengetahuan, bisa mencari data apapun kalau dia bisa menemukan pengetahuan Google. Tetapi waktu menggunakan pengetahuan banyak yang salah. Jadi bisa beli handphone, tak usah sombong. Bisa cari Google, jangan rasa hebat. Bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, hampir tidak banyak. Very great in knowledge, very lacking in wisdom. Ini kalimat daripada Bertrand Russell. Saya kagum, saya menghormati dia. Tapi beberapa tahun kemudian saya menemukan dia sendiri adalah orang itu yang banyak pengetahuan tapi tidak mempunyai bijaksana. Kalau engkau tanya Stephen Tong, kenapa engkau berani kritik Bertrand Russell, filosof yang besar, mempunyai pengetahuan banyak, mempunyai bijaksana kurang? Karena dia adalah orang pertama di dalam sejarah kebudayaan Inggris yang terbesar dan tertinggi dan terluas di dunia yang mengusulkan pernikahan percobaan. Lalu banyak orang pikir, betul juga ya. Kenapa dari dulu bodoh cuma tahu satu perempuan? Kenapa dari dulu cuma nikah satu orang? Coba dong, seks itu ada pada setiap orang. Tidurin perempuan yang banyak dong. Coba-coba apa bedanya? Tahu yang mana yang baru nikah? Goblok, kenal satu langsung nikah sama dia. Akhirnya menyesal seumur hidup. Tak bisa ada kesempatan lagi. Itulah ajaran agama. Itulah pendeta. Itulah uskup. Itulah pastor yang mengajar kamu. Tetapi banyak pendeta sendiri dah beres kok. Ada uskup yang berzina kok. Ada paus yang sakit sipilis. Itu sebab Martin Luther mengadakan reformasi. Kenapa begitu bodoh? Kenapa
begitu kolot, cuma mau satu perempuan. Mari kita coba. Ini dimulai dari Bertrand Russell. Coba pernikahan. Kalau engkau beli baterai, coba dulu baterai itu berfungsi enggak. Beli baterai, coba dulu senternya nyala enggak. Masa langsung dibayar. Demikian pacaran, coba 1, 2, 3 yang cocok baru nikah. Ini ajaran mulai dari Bertrand Russell. Setelah saya tahu punya hidup dia, nikah berapa kali, cerai berapa kali, saya mengatakan, kamulah orangnya yang mempunyai pengetahuan tapi tidak mempunyai bijaksana. Karena engkau tidak pernah takut sama Tuhan, tidak pernah memelihara kesucian di dalam hidupmu. Saudara-saudara, setelah itu saya terus terangkan tahu engkau, Inggris merosot. Dan sekarang banyak dibuang oleh Tuhan. Di kota London selama kira-kira 65 tahun atau 80 tahun. Setelah peperangan dunia kedua selesai, kota ini yang kebaktian, yang takut Tuhan makin sedikit. Dan terjadi apa? Tahun 45 sampai tahun 65. Di dalam 20 tahun kota London menjual gereja karena banyak yang tidak kebaktian. Persembahan tidak cukup, uang kurang, bayar listrik susah, gedung gereja dijual. Dengar ya, dalam 3 hari lalu kita menetapkan KRII menambah gedung gereja 25 biji. Dan kita sedang desain satu persatu. Kita tambah, Inggris kurang. Kita bangun yang baru, mengkal jual yang lama. Inggris bisa tahan sampai kapan? Gereja di Inggris bisa jaya sampai kapan? Injil di Inggris masih diterima berbanyak orang. Maka seorang teolog Inggris yang besar sekali, namanya Greg, Krek, Bartholomew, cari di Google. Ini orang terkenal. Datang ke Indonesia, melihat gereja ini begitu besar, yang ikut kebaktian begitu banyak, dia kaget. Dan dia mengamati 1 minggu sekolah teologi gereja di sini, cabang kita, pelayanan pendeta Stephen Tong. Akhirnya dia mengatakan, oh my God, the church is now no more dominated in the West. The church and the glory of Christianity is moved already from London, from New York to Indonesia. Ini bukan kalimat saya lah. Kalimat Greg Bartholomew. Silakan cari. Akhirnya saya undang dia ke Indonesia. Dia begitu kaget. Ini orangnya. Dan dia berkata, Tuhan memindahkan kemuliaan ke Indonesia. Indonesia menjadi tempat yang penting. Indonesia menjadi satu Yerusalem yang baru. Indonesia menjadi pusat kemuliaan Tuhan dan penginjilan kepada bangsa-bangsa yang baru. Saudara-saudara sekalian, sekarang kembali kepada kitab suci. Hidup kita itu apa sih? Hidup kita itu berapa lama sih? Hidup kita fungsinya apa sih? 3.500 tahun yang lalu Musa menulis, hidup kita adalah 70 tahun. Kalau kuat, kalau sehat, bisa sampai 80 tahun. Siapa di sini yang umurnya lebih 80 tahun? Angkat tangan. Coba lihat kanan kiri, data 8 belakangmu. Siapa yang umur 80? Angkat tangan. Ada 80? Saya. Loh, zaman ini kok dipimpin oleh seorang tua Stephen Tong. Masa yang lain tidak ada pemimpinnya? Saya berkata kepada saudara, saya telah mencapai usia yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun yang lalu. Yang kuat boleh sampai 80 tahun. Kalau engkau umur 70, orang tua.
Umur 80 tahun. Orang tua yang sehat. Orang tua yang sehat. Masih pikirannya sangat lengkap. Masih ingatannya sangat jernih. Masih mengingat tahun berapa terjadi apa di negara apa, zaman apa. Hampir tidak ada pendeta yang masih berkhotbah dengan suara keras seperti ini setelah umur 80 tahun. Ini anugerah Tuhan. Maka saya sudah mencapai apa yang ditulis oleh Musa di dalam Mazmur 90. Istri saya tahun ini umurnya sudah lebih daripada Konghucu. Saya tahun ini umurnya sudah lebih tua dari Lao Tzu. Kapan mau pergi tidak tahu. Pokoknya saya tahu saya sudah siap. Saya sedia setiap saat ketemu sama Tuhan. Tapi saya kasih tahu dulu. Syair 90 ini, Mazmur 90 ini adalah syair hidup manusia yang tertua di antara semua kebudayaan, di antara semua agama, di antara semua filsafat. Patong, benarkah? Are you right? When you say this chapter, Psalm 90, is the oldest among all religion, all philosophy, all culture, in all nations of all time. Saya sekali lagi katakan, benar. Silakan cari. Meskipun saya orang tua, engkau cari Google apa yang saya katakan. Satu kalimat bersatu dikonfirmasikan. Stephen Tong tidak sembarangan. Saudara-saudara, Konghucu lama sekali. Berapa tahun? 2600 tahun lalu. Buddha lama sekali. Sakya menulis 2650 tahun. Lao Tzu lama. Sudah berapa tahun? 2600 tahun. Saya tanya lagi, Mencius, Muti, Yangzi, Zhuxi, lalu orang-orang daripada Taoisme, Konfusianisme, Menciusisme, dan semua filsafat China. Sampai sekarang paling banyak 2650 tahun. Tapi sebelum Konghucu masih ada kitab syair Sijing 3000 tahun. Tetapi Musa 3500 tahun. Betul kan? Terhadap Konghucu dan Chinese culture, syair yang kita tadi baca lebih kuno 1000 tahun. Engkau bilang selain Chinese, bagaimana Mesir? Mesir mempunyai kebudayaan 4000 tahun. Tapi syair yang indah, yang turun sampai sekarang, satu pun tidak ada. Bagaimana dengan Babylon? Sebelum Babylon, Akkad. Orang Akkad berada di Mesopotamia. Teori mereka sampai sekarang lebih tua dari ini, tetapi tidak ada makna besar. Itu adalah The Stone of Hammurabi. Kalau ada waktu pergi ke Paris, coba cari batu Hammurabi itu. Di mana? Di Louvre. Louvre itu istana yang pernah ditinggali oleh Napoleon. Dan mereka menemukan satu batu hitam yang tingginya 210 cm. Tulisan di dalam begitu rapi. Dan dalam paling penting cuma 2 kata. Satu kata, kalimat yang mengatakan berjualan tak boleh pakai 2 macam meter. 2 macam cara menimbang. Pertimbangan hanya 1 macam. Jangan timbang supaya menerimanya lebih murah. Lalu kalau waktu jual ditimbang, jualnya lebih mahal untuk cari untung. Semua pedagang itu mata duitan. Semua orang berdagang ingin lebih kaya. Jual mahal, beli murah, itu cara untung yang paling taktik, yang paling tactful, yang paling pura-pura. Saudara-saudara, di Malang saya punya suruh teman. Dia bikin pom bensin, lalu ada orang datang kepada dia, tolong bikin pom bensin cara saya. Apa maksud caramu? Waktu masuk minyak dari pemerintah,
bikin dia kelihatan kurang, terus isi lebih banyak. Sampai gudang bensin saya penuh. Tapi waktu keluar isi bensin di mobil, kurangin kira-kira 5%. Isi 1 liter. Padahal yang masuk cuma 950 cc. Kurang 5%. Pak, kenapa mesti begitu? Ya, pokoknya lu bikin, saya kasih uang 10%. Lebih mahal dari orang lain. Bikin yang bisa kurang 5%. Teman saya itu bilang, wah, bikin saya susah. Saya melanggar hukum dong. Saya tidak jujur dong. Saya akan ditangkap polisi. Yang pesan bilang, tak usah takut. Kalau polisi tangkap, saya masuk penjara. Kamu tak usah. Orang ini Kristen, tapi imannya lemah. Dia bilang, oke. Saya dapat dosa banyak. Kenapa kamu berani kerjakan ini? Pak Tong, saya dah salah kok. Saya disuruh. Saya cuma kerja. Saya cuma terima gaji. Saya kerjakan apa yang dia mau. Kalau mau hukum, Tuhan hukumlah dia. Jangan hukum saya. Teman saya ini baru meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi dia pernah bicara itu kepada saya. Jadi saudara beli bensin yang curang, saudara rugi terus, tipu terus, pasti uang lebih banyak dari seharusnya terus. Sudah berapa tahun? Saya tidak tahu. Di Indonesia adakah pom bensin yang jujur? Pasti ada. Mungkin lebih jujur kantor company dari Amerika daripada company dari Asia. Tetapi asal saya kaya. Sudah kaya, tidak ada orang tahu. Saya boleh beli Mercy, saya boleh beli BMW, beli Rolls Royce. Anak saya menikmati. Setelah nikmat, setelah untung, setelah kaya, besok kalau masuk neraka baru sadar sudah lewat. Jangan main-mainnya. Our God is a living God. Our God is a watching God. Our God is a God to practice His justice and His judgment. Allah itu hidup. Allah itu transcends. Allah itu mengerti. Dan Allah itu menghukum semua yang tidak menjalankan keadilan dengan penghakiman ilahi yang tidak mungkin kita tolak. Saudara-saudara, di dalam Hammurabi Stone tadi itu, kalimat paling penting, jangan pakai 2 macam timbangan. Kalimat kedua yang paling penting, dengan gigi mengganti gigi, dengan mata mengganti mata. Ini adalah satu batu yang sudah 4.000 tahun menurunkan dari zaman sebelum Abraham sampai abad ke-21, di mana kita mempunyai Google, kita mempunyai Apple, kita mempunyai teknologi yang baru. Dunia harus dagang jujur, masyarakat harus berlaku secara adil, hidup manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Tetapi Hammurabi 4.000 tahun, Musa 3.500 tahun. Bagaimanapun, tidak ada ayat yang lebih penting mengenai hidup manusia dibanding dengan ini. Jadi saya suka tahu Konghucu 2.700 tahun, Hammurabi 4.000 tahun. Lalu saya mau tanya, bagaimana dengan Hindu? Hindu agama kuno kan? Siapa tahu di dalam Hindu kitab suci yang paling penting namanya apa? Coba angkat tangan. Maafkan ya, saya sudah menjadi pendetamu 32 tahun. Saya lihat orang yang pintar di Geri kurang banyak. Apa saja yang saya tanya, engkau tak bisa jawab. Anak muda, belajar lebih rajin. Jangan mengulangi kesalahan orang-orang tua kita yang kurang belajar, yang kurang mengetahui. Lihatlah pendetamu yang rajin belajar seumur hidup, yang memimpin masyarakat menuju kepada kelimpahan pengetahuan. Siapa tahu, sekali lagi, kitab suci Hindu yang paling kuno berapa tahun? Ada yang tahu? Buku itu namanya apa?
Buku itu namanya Upanishad. Upanisad. Coba cari Google. Upanishad arti bahasa Hindu adalah misteri rahasia yang dalam. Ini bukunya. Buku itu bicara tentang hidup manusia, tidak sedalam Musa. Maka Musa 3.500 tahun lebih dulu dari berbudak, lebih dulu dari Hindu, lebih dulu dari Islam, lebih dulu dari para filsafat Gerika, lebih dulu dari Plato, lebih dulu dari Socrates, lebih dulu dari Aristotle, lebih dulu dari Heraklitos, lebih dulu daripada Parmenides, lebih dulu daripada Demokritos, lebih dulu daripada Xenophonus. Saya bukan omong kosong, semua kalimat ada orangnya, ada zamannya. Mereka itu 2000, 3000 ini Upanishad. Inilah buku Hindu yang paling kuno. Kalah kunonya 1000 tahun dari Musa. Buku Konghucu kalah 1000 tahun daripada Musa. Kalah 900 tahun dari Musa. Jadi inilah buku paling dalam. Ini buku yang paling kuno. Buku yang paling bijaksana. Kasiannya adalah orang Kristen yang katanya pendeta, katanya berkhotbah, selalu ngawur khotbahnya. Itu sebab perlu didirikan gereja Reform Injili Indonesia untuk mengimbangi, untuk mengkoreksi, untuk membawa kembali manusia yang ditipu oleh banyak pendeta palsu. Kita kembali kepada Reform Faith, kembali ke kebenaran Alkitab, kembali kepada kebenaran yang sudah diturunkan 3.500 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dan di dalam kitab ini yang lebih kuno 2.500 tahun dari syair Tiongkok, di dalam dinasti Tang ada beberapa penyair yang paling besar adalah Li Bai, Tu Fu, Bai Ji, Lu Yu, dan banyak-banyak orang. Wang Wei, ini semua nama asli penyair Tiongkok yang paling hebat. Itu kira-kira 1400 sampai 1500 tahun. Ini 3.500. Lebih kuno 2000 daripada syair dan filsafat Cina. Saudara-saudara, apalagi dari Charles Dickens, daripada John Milton, daripada Flaubert, daripada Maupassant, daripada Zola dari Prancis, daripada Goethe Jerman, daripada John Milton Inggris, semua hanya 300 tahun terakhir. Tapi Musa paling kuno. Karena ini buku syair paling kuno, karena ini mazmur yang paling berpengaruh dalam sejarah, maka kita dengan gentar dan hati yang humilitas, yang sangat rendah hati, memikir yang baik. Tadi Ivan Rajo sudah membacakan kepada kita, umur kita 70, kalau sehat 80. Yang boleh dibanggakan hanya penderitaan, hanya kesengsaraan, kekhawatiran. Lalu kita akan terbang meninggal dunia dan pergi. Apa artinya terbang? Masakan ada orang bisa terbang? Artinya jiwa kita melayang-layang, mati. Hidup itu apa sih? Alkitab mengatakan Tuhan menghembuskan napasnya ke dalam hidung Adam. Jadilah Adam seorang yang mempunyai rohani. God blow his breath to human being, and man become a spiritual being, become the living spirit. Di dalam bahasa Tionghoa, menjadi roh yang hidup, manusia yang berrohani. Manusia hidup karena apa? Napas Tuhan. Sampai kira-kira 80 tahun yang lalu ada semacam kedokteran. Hari ini belum semua diakui oleh pemerintah di dunia. Namanya chiropractic.
chiropractic pakai cara pijat bikin sehat manusia. Nggak pakai obat. Jadi dihina oleh orang sekolah akademik yang tinggi di sekolah kedokteran. Apa itu? Nggak ada obatnya. Kok bisa menyembuhkan? Cara menyembuhkan apa? Meluruskan napas. Dia pijat, dia bikin benar tulangnya sampai spinal cord. Spinal cord itu adalah pusat syaraf seluruh badan, menyambung kepala ke ekor buntut, dan tulang itu mengisi syaraf berpuluh-puluh ribu di dalamnya, melewati satu tulang yang menumpuk berpuluh-puluh dari belakang kepala sini sampai ekor, dan di situ ada syaraf. Dari syaraf itu radiasi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, sehingga ada syaraf mata pergi ke belakang, ada syaraf tangan pergi ke otak, ada syaraf telinga pergi otak. Engkau mempunyai satu otak, bisa lihat, bisa dengar, bisa pikir, bisa gerak, bisa tidak gerak. Engkau tangan gerak, engkau suruh jantung gerak, tidak bisa kan? Siapa yang menentukan bagian gerak, bagian ini tidak bergerak? Tuhan. Nah, semua dipimpin oleh syaraf, dan syaraf melapor ke otak, dan otak menguasai seluruh badan. Ini adalah misteri. Ini ada mujizat terbesar di dalam seluruh alam semesta. Mujizat terbesar adalah otak manusia menguasai semua gerak-gerik daripada seluruh anggota badan. Saudara-saudara, I am created wonderfully and awfully. Saya dicipta secara mengagumkan dan secara misterius. Tahu tidak engkau waktu tutup di sini dengar khotbah, hidungmu tidak berhenti bekerja. Atau engkau perintah, ayo sekarang mulai tarik nafas. Tidak ada, otomatis. Tuhan yang mengatur, yang menguasai secara diam-diam. Waktu engkau duduk di sini, mendadak kakimu gatal. Engkau tengah-tengah dengar khotbah, tanganmu bisa pergi garuk-garuk di situ. Siapa yang suruh? Bukan perintahmu, bukan rencanamu. Tuhan yang atur semua. I am created wonderfully. I am created awfully. Aku dicipta secara heran. Aku diciptakan secara menakutkan. Tahu tidak, jantungmu yang kecil satu hari mempompa darah 11 ton. Tahu tidak, hidungmu yang lubangnya begitu kecil satu hari mengeluarkan udara CO2, menerima udara O2 beribu-ribu liter, sehingga paru-parumu bisa mempompa udara melalui darah ke otak, ke mata, ke telinga. Ini semua ajaib. Semua tidak mungkin dikerjakan oleh saintis. Saudara, saya kasih tahu ya, dokter-dokter pintar cari uang, hanya cari uang melalui apa yang dicipta oleh Tuhan. Mereka cuma bisa cari uang, bisa habisin uang, tapi mereka sebenarnya tidak bisa bikin jantung yang berhenti berdebar lagi. Tidak mungkin bikin hidung yang tidak napas lagi. Cuma tahunya uang. Waktu engkau mati abad ke-20, setelah tahun 22, sebelum mati engkau pakai uang kedokteran, sepertiga daripada penghasilan seluruh hidup. Engkau 1 bulan dapat berapa puluh juta. Waktu mati, seluruh hidup uang yang kau terima sepertiga ke dokter, sebagian ke kuburan, sebagian direbut anak. Kita ini manusia yang menuju ke mana? Kematian. Hidup kita 70 tahun. Kalau sehat 80 tahun. Sombong? Bangga? Engkau memuliakan diri. Tuhan bilang,
yang bisa dibanggakan. Cuma penderitaan, cuma pengeluhan, cuma kekhawatiran, cuma penyakit. Itulah something we can boast. Lalu Musa mengatakan, itulah sebab Tuhan ajarkan kami supaya kami mengetahui bagaimana caranya menghitung waktu kita. Menghitung waktu pakai apa? Pakai arloji. Ini menghitung waktu. Itu hitung secara kronos, hitung secara mekanis, hitung secara alamiah. Tapi yang dikatakan di sini, ajarkan kami bagaimana untuk mengerti bagaimana seharusnya menghitung waktu. Bukan jam arloji yang hitung waktu. Itu hitung waktu secara manusia. My time is my life. My time contains my opportunity. My time write down my record. 20 tahun lalu saya sudah khotbah bagian ini dengan teori yang mengatakan 3 definisi. Waktu itu adalah hidup. Tidak ada orang hidupnya lebih panjang dari waktu yang dimiliki. Kalau engkau hidup 20 tahun, tidak mungkin engkau punya waktu 21 tahun. Your life is equal to the span of your time. Engkau lewat berapa tahun, itulah hidupmu. Waktumu panjang, hidupmu panjang. Waktumu pendek, hidupmu pendek. Karena waktu itu hidup. Life is equal to time. Time is life. Kedua, apa itu waktu? Time is opportunity. Semua kesempatan bisa ketemu orang ini, bisa dipilih menjadi manajer. Engkau semua berada di dalam kesempatan. Saudara-saudara, kesempatan itu apa? Saya tidak ngerti. What is opportunity? What is chance? I don't know what is chance, but I know chance is hidden in time. Opportunity is contained in our history. Itu sebab time is opportunity. Jangan lupa ya, kesempatan yang penting hilang, engkau rugi besar. Orang yang perlu engkau kenal, engkau tidak kenal, rugi besar. Engkau yang tidak perlu kenal, engkau kenal, itu merugikan dirimu. Orang yang rusak, yang bergaul dengan engkau, merampas moralmu, menghancurkan etikamu, membuat rusak rohanimu. Jadi, meet those who need to meet. Engage with those who should engage, and encounter to those who should encounter together. Kenallah orang yang harus dikenal. Tangkaplah kesempatannya, harus ditangkap. Pakailah kewajiban dan kesempatan menurut apa yang seharusnya. Karena itu, opportunity is contained in time. Chance is hidden in time. Time is opportunity. Ketiga, waktu itu rekaman. In our years, our month, our days, our weeks, melalui hari, minggu, bulan, tahun, pekerjaanmu, keputusanmu, kesalahanmu, keunggulanmu sudah dicatat di dalam waktu. Sehingga waktu Tuhan buka sejarah. Tahun ini engkau berzina, tahun itu engkau berjudi, tahun ini engkau tamak, tahun ini engkau korupsi. Semua tercatat di dalam buku daripada hidup kita. Time is life. Time is opportunity. Time is record. Apa yang kau dengar hari ini tidak ada di buku apa dari Perancis, dari Jerman, dari Rusia, dari China. Ini ada original Stephen Tong. Engkau selalu dengar khotbah yang penting, tapi engkau tidak perhatikan, engkau tidak ingat, engkau tidak peduli, sehingga engkau menghamburkan hidupmu. Saudara-saudara, kalau kita ada kesempatan ketemu dengan orang bijaksana satu hari saja, hari itu akan mengarahkan sisa hidup kita kepada yang lebih benar.
Inilah terdirinya gereja Reform Injil Indonesia. Lain sama engkau masuk gereja lain. Lain sama engkau dengar khotbah pendeta lain. Karena di sini ada pengarahan hidup. Ada penikmatan waktu. Ada penghitungan rekod. Time is life. Time is opportunity. Time is a record. Semua 1, 2, 3. Yang jelas. Pertama. Kedua. Ketiga. Hati-hati mencatat riwayatmu. Menulis rekormu. Mencatat kelakuan etikamu. Karena semua tersimpan di situ. When the day is up. Setelah waktunya tiba. Tuhan panggil engkau pulang. Dibuka bukunya. Do you know this your life? Do you know this your record of opportunity? Do you know this is what have been written about your sin? Etika. Tersimpan di dalam waktu. Maka Musa berkata, tolong Tuhan, ajarlah saya bagaimana menghitung waktu secara seharusnya. Let me know how I should count my days. Saya mau tanya, adakah orang menghitung waktunya? Adakah orang menghitung harinya? Saya sudah pernah hidup berapa lama yang lalu saya hitung. Saya pernah hidup di dunia berapa hari ya? Akhirnya saya mengatakan, saya telah hidup di dunia kurang dari 30.000 hari. Karena satu hari, 1 tahun 365. 10 tahun 3.650. 70 tahun lebih daripada 24.000 hari. 80 tahun masih belum 30 hari. Saya tidak sampai 30.000 hari hidup dunia. Tapi tahun ini sampai tengah tahun saya sudah 30.000 hari. Ada anak bayi 5 hari mati. Ada orang muda 10.000 hari mati. Saya sudah hampir 30.000. Nanti hitung di rumah saja. Ya, hitung sekarang boleh. 80 kali 365 berapa? Engkau akan dapat jawaban. Tetapi tidak ada orang yang hitung hari. Cuma Musa 3.000 tahun, 3.500 tahun yang berkata, Tuhan, ajarkanlah kami bagaimana seharusnya kami menghitung hari kami. Saya sudah pernah khotbah ini 20 tahun yang lalu. Banyak yang belum lahir, banyak yang belum datang, banyak yang sudah lupa. Saya kasih tahu lagi, ada 4 macam metode menghitung hari. Setelah ini saya selesai, dan minggu depan kita kembali khotbah penghakiman di dalam Alkitab. Maka hari ini minggu pertama tahun 2022, ingat baik-baik. Cara hitung hari yang paling gampang adalah cara plus yang dijalankan oleh anak kecil. Ma, saya sudah tambah 1 tahun. Oh ya, sudah besar ya. 1 tahun. Ma, saya tambah lagi 1 tahun. Setiap kali lewat malam daripada hari terakhir masuk ke dalam tahun baru, saya tambah 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun. Inilah anak kecil. Inilah orang biasa menghitung waktunya. Dulu 24, sekarang 25, tahun depan 26, 27. Hitung terus, hitung tambah. Ini cara pertama. Ini cara yang paling bodoh. Cara yang paling gampang. Cara yang paling sederhana. Cara yang paling dangkal. Apakah kita hitung waktu seperti anak? Nah, tambah 1 tahun. Nah, saya lebih besar. Jangan. Itu pikiran terlalu dangkal. Itu cara hitung anak kecil. Kau bilang, masih ada cara apa? Cara kedua, cara kurang, minus.
Nah apa? Sekarang saya kurang 1 tahun di dunia. Lewat lagi. Saya kurang lagi 1 tahun di dunia. Berarti hitung dari bukan lahir, dari mati. Sekarang saya kurang. Tahun lalu sama tahun ini saya sudah lebih dekat kuburan 1 tahun. Betul tak? Tahun depan saya lebih dekat Tuhan 1 tahun lagi. Khususnya kakak saya baru meninggal, mengingatkan saya, I am no more a young man. I am no more have a long journey to go. I am closer and closer to my death. I am closer and closer to meet my God. Maka orang tua hitungnya lain sama anak kecil. Anak kecil hitung tambah. Orang tua hitung kurang. Saya melihat anak saya, tahun ini engkau masih kelihatan saya, tahun depan mungkin tidak. Saya anak muda, tahun ini masih bisa dengar khotbah saya, masih bisa kerja sama dengan, mungkin tahun depan tidak. Maka orang tua itu makin menghargai waktu yang ada pada dia, makin mengindahkan persekutuan dengan anak cucunya, karena time is living, the time is passing, and the life is decreasing. Ini namanya hitung waktu dengan cara kurang. Ini orang tua, orang lebih berpengalaman, orang lebih bijak. Ketiga, caranya bukan plus seperti anak kecil, juga bukan kurang seperti orang tua. Caranya adalah multiple, cara kali. Loh, bagaimana waktu bisa dikali-kali? Bagaimana waktu bisa dimultiple menjadi lebih banyak? Bisa, yaitu satu waktu yang sama kerja 3-4 hal. Ini yang saya kerjakan. Berapa hari yang lalu saya sambil pimpin sinode, ada waktu langsung ke kantor desain gereja. Pada waktu sudah desain selesai, potong sesimu, saya turun lagi khotbah. Sudah habis khotbah, pulang lagi ke kantor urusan desain 25 gereja. Jadi manusia seperti Stephen Tong tidak gampang. Saya tidak mempunyai waktu cukup renungkan mau khotbah apa ya, mau desain apa. No time. Always double. Always 3/4. 2-3 kerjaan tumpuk. Satu hari tidak habis. Melayan ini, lalu melayan itu, lalu melayan ini. Kadang-kadang sangat sibuk, masih bikin betul ROG yang rusak. Kadang-kadang tidak ada waktu, masih mesti baca buku yang agak lupa. Nah, ini satu waktu dipakai 3 kali. Itu namanya multiple. Bagaimana menghitung waktu? Pakai waktu yang minim, yang sedikit, kerjakan sebanyak mungkin. Itu Stephen Tong. Seumur hidup saya kerja banyak, lebih banyak dari siapapun. Di tengah-tengah harus menjadi pendeta berkhotbah, saya harus setiap minggu berapa hari cari antik untuk isi di museum. Di dalam hidup seseorang, puluhan ribu barang sudah dibeli, sudah diisi. Oh, gampang beli ya beli dong. Mana bisa, kalau tidak ada uang bisa beli enggak? Kalau sudah beli, mesti bayar enggak? Kalau sudah bayar, bawa pulang enggak? Bawa pulang mesti angkat dah. Barang kita yang paling berat di museum 1628 kilo. Itu patung Venus de Milo. Yang paling ringan kuci yang kecil 5 gram. Itu semua mesti dibawa satu-satu dari 5.000 kilometer. Ada yang dari Taiwan, ada yang daripada Amerika, ada yang dari Hong Kong, dari Cina. Lalu pesan lukisan. Lukisan ini dipesan, sesudah itu digulung, bawa ke airport. Berapa kilo? Sekarang saya sudah tidak kuat ya. Waktu saya masih kuat, umur
60 sampai 70, 20 tahun angkat kunci, angkat batu, angkat marmer, angkat kiok, angkat lukisan, angkat semua daripada barang kaisar. Satu-satu masuk Indonesia. Bukan majelis. Majelis yang ikut angkat dada. Yang ikut bayar juga dada. Saya mesti bayar sendiri. Saya mesti lewat duana sendiri. Saya mesti kirim kapal terbang sendiri. Saya mesti selesaikan semua. How can a preacher? Pendeta sedia khotbah sudah susah. Harus sediakan museum. Harus bikin ASC. Harus panggil orang main musik. Harus kondak Beethoven, Tchaikovsky, Brahms. Saya satu orang kerja. Puluhan orang punya pekerjaan. Puluhan orang punya urusan. Saya kerjaan. Karena apa? I know how to multiple my time. Hitung waktu itu. Waktu secara kali multiple. Sehingga di dalam hidup berapa puluh tahun saya selesaikan pekerjaan yang orang lain harus berapa ratus tahun baru bisa selesai. Anak muda dengar ya. You are living. You are going to tomb. Engkau akan mati satu persatu. Sebelum mati, bagaimana hitung waktu yang adamu? Multiple, plus, minus, dijalankan. Puji Tuhan, saya tidak buang waktu. Saya tidak menghamburkan hidup. Saya tidak membiarkan ulang tahun setiap kali menjadi kekosongan. Saya telah mengerjakan yang Tuhan suruh saya garap, suruh saya kerjakan. Lebih banyak dari siapapun. Saya tidak takut engkau bandingkan. Pendeta Amerika, silakan kasih tahu siapa. Pendeta Inggris, kasih tahu siapa. Banyak yang saya kenal. Karena waktu kita mengadakan Global Convention, 50 pendeta terkenal di dunia saya undang. Dan semua setuju diundang Stephen Tong. Maka engkau lihat bendera 89. Dari negeri yang lain, profesornya, dosennya, filosofnya, teologinya, semua dipanggil, mereka taat. Saudara-saudara, setelah hidup seperti Stephen Tong di dalam berapa puluh tahun mencapai pimpinan Tuhan begitu limpah untuk gereja. Tidak ada gereja lebih besar daripada Gereja Reform Injil Indonesia di Jakarta, di Kemayoran. Yang besarnya seperti ini, tidak ada satu tiang. Kemarin saya berada dengan beberapa kawan berada di Grand Hyatt. Kami duduk sudah capek sekali. Lalu kita pesan sedikit makanan. Saya bilang, lihat, saya pernah datang ke tempat ini. Tahu Grand Hyatt kan? Tahu? Nggak tahu? Hyatt besar dah. Saya datang sama seorang tamu luar negeri. Saya bilang, in 2 years, I'm going to build a church bigger than here. Hah? A church bigger than Grand Hyatt? Hotel yang paling mewah, paling besar, lobbynya paling megah. Saudara tidak tahu, saya kasih tahu rahasia. Grand Hyatt itu lobby minum kopi di atas itu. Waktu itu mereka mulai bangun hotel dengan kaca terbesar di dunia. Apa nih? Maksud kaca besar. Waktu engkau minum kopi di situ, engkau lihat ke alun-alun yang ada bundaran HI. Ingat ya? Engkau lihat kacanya berapa meter? Tidak ada orang tahu kan? Aku dari kecil apapun perhatikan. Kamu dari kecil apapun tidak peduli. Kaca HI tingginya 3 susun rumah 9 meter. Hah? Baru sadar. Nanti malam pergi HI. Minum kopi habis 100.000. Lihat kacanya. 9 meter. Tidak potong. Tidak sambung. Tidak lem. 1 meter kali 9 meter. Saya pernah tanya, ini kaca 1 biji berapa berat? Coba tanya, kaca loh. 1 meter, 9 meter berapa tinggi? Berapa berat?
1000 kilo satu kaca. Dan di situ mungkin ada lebih daripada 30 kaca, 1 meter, 1 meter, 1 sambung. Bagaimana tidak jatuh ya? Dikasih lagi kaca malang, ketemu sama mujur, menjadi 90 derajat. Yang ini 1 meter, yang ini 40 senti. Dan setiap kaca bangunnya ini, itu arsitek paling canggih di dunia. Saudara ke Hong Kong melihat juga ada Grand Hyatt, juga ada lobby, tapi kalah jauh sama ini. Gedungnya besar, dia punya lobbynya sangat tinggi. Saya bilang sama teman dari luar negeri, I'm going to be a church bigger than this. Hah? How can it be? Mereka punya konsep gereja yang segi-segi kotak-kotak. Tapi setelah jadi gedung ini, orang baru sadar, iya ya, ini lebih besar dari Grand Hyatt. Ini lebih tinggi dari Grand Hyatt. Kita punya tiang di luar lebih 16 meter. Kita punya bangunan di sini hampir 18 meter. Ditambah lagi atap 15 meter 20 senti. Tidak pakai tiang satupun. Coba lihat bagaimana bangunnya. Ini arsitek advance. Arsitek lebih sulit daripada arsitek yang sudah ada di seluruh Indonesia. Tapi saya tidak pernah belajar arsitek. Karena apa? I multiple using my time. Cara pertama, tambah anak kecil. Cara kedua, kurang orang tua. Cara ketiga, multiple Stephen Tong. Sudah selesai? Belum. Teach me how to count my days, Lord. Tuhan ajarkan kami bagaimana menghitung waktuku. Cara keempat, bagi. Bagaimana bagi? Satu orang jangan monopoli. Satu orang jangan kerjakan semua. Satu orang jangan sombong. Apa yang kau tahu, bagi kepada muridmu. Apa yang kau kerjakan, biar orang lain ikut bekerja. Maka waktu saya mengajar teologi, bijaksana, kepintaran, pikiran, inovasi, dan kreatif saya bagi kepada murid. Setelah saya mati, murid kerja terus. Saya sekarang membagi bijaksana kepada arsitek-arsitek supaya mereka mengetahui rahasia bangun gereja bagaimana. Karena banyak gereja dibangun di Indonesia kelihatan tinggi, besar dalamnya, tak karu-karuan. Banyak yang tidak beres. Tetapi arsitektur di Indonesia jalan terus. Gereja yang tidak beres dibangun terus. Kita mulai stop, mulai bagi. Saya harap arsitek yang asisten di kantor saya dari TV, kalau yang dari Medan pintar sekali, namanya adalah Linda. Lalu ada yang dari Pontianak, dari Batam, yang dari Bandung, yang dari Bali. Satu persatu arsitek saya harap dekat dengan saya membagi mereka bijaksana di sana. Di dalam 50 tahun seluruh Indonesia akan mengalami revolusi arsitek gedung gereja. Sekarang sudah ikut kebaktian di sini, coba pergi gereja lain. Engkau rasa dah enak, tutupnya dah enak, AC-nya dah enak, sudutnya dah enak. Lihat ke mimbar, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu pendek. Mau lihat pendeta, dibatasi, dihindari oleh orang kepala di depan. Lihat, tidak ada. Di sini no problem. The highest point, the farthest point, dari depan belakang, semua lihatnya derajat tidak salah. Kenapa? Dipikirkan secara tuntas. Tapi jangan sendiri, kasih tahu orang lain. Stephen Tong tidak cari uang dari arsitektur. Saya tidak pernah dapat uang karena saya mendesain semua. Karena rela bagi. Saudara-saudara, plus, minus, times, and divide yourself. Ini semua tidak dilakukan. Tuhan ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami. Kalimat selanjutnya terakhir, supaya kami mendapatkan hati yang berbijaksana. May I
obtain the heart of wisdom. Tadi saya mengatakan, Bertrand Russell mengatakan, zaman ini banyak pengetahuan kurang bijaksana. Banyak pemuda-mudi sekolah di universitas S1, S2, S3. Makin pintar otaknya, makin bodoh hatinya. Mari kita menjadi orang Kristen, melampaui orang dunia, melampaui kaum intelektual, melampaui profesor, dan melampaui kaum yang cendekiawan di dunia. Menjadi orang yang mempunyai otak yang pintar, tapi ada lagi hati yang berbijaksana. Amin. Mari kita membaca sekali lagi. Saya akhiri khotbah di sini. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Kita semua membaca ayat yang ke 10. 1, 2, 3. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang berbijaksana. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa, dan saya minta pendeta, siapa ini Kristen, pendeta Kristiono, naik ke atas pimpin kita menutup kebaktian ini dengan doa bersyukur dan doa permohonan. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, di awal tahun ini biarlah Tuhan boleh memberikan kami hati yang senantiasa memandang Engkau. Biarlah kami boleh mengerti akan kedahsyatan Tuhan, dan berdasarkan dengan takut akan Tuhan kami belajar untuk menjadi bijaksana. Tolong kami untuk boleh menghitung hari-hari kami, boleh menjadikan waktu sebagai satu kesempatan kami melakukan multiplikasi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, pengumuman dulu sebelum saya turun. Hari ini tanggal 2 kami tetap membuka museum. Tepat jam 12 dibuka. Dan saudara boleh lihat, menonton semua barang, tak usah bayar. Tetapi ada kota persembahan. Jika engkau rasa indah, engkau rasa berbeban, berilah persembahanmu di dalam kota itu. Siapapun sudah ada mungkin bikin museum seperti ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati gerakan Reform Injilis sampai mempunyai museum. Uang kalau engkau kumpulkan, tak mungkin bangun gedungnya, apalagi beli barangnya. Dan hari ini saya sangat semangat, sehingga nanti jam 12 mulai buka, mungkin saya hadir untuk ikut memberi penjelasan. Saudara-saudara, kira-kira ini kalimat untuk minggu pertama. Siapa yang mau lihat museum, hari ini tetap diberi kesempatan. Tak usah bayar, kalau ada beri persembahan saja. Mari kita berdiri mengikhlarkan iman rasuli. Semua berdiri. Saya minta pendeta Ivan Rajor memimpin kita. Dan saya minta pendeta rekan saya sama-sama ke lantai 2. Selesai ini kita makan bersama. Baru kita menonton museum. Silakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan meresponi firman Tuhan dan berkat Tuhan dengan mengucapkan syukur dengan menyanyikan lagu nomor 4 sembari kita memberikan persembahan. Kantong pertama seperti biasa dan kantong kedua adalah untuk penginjilan. Kita nyanyikan lagu nomor 4, Tuhan Memegang Pimpinan. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan sudah perbuat bagi diri kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang begitu hidup, yang jelas, yang memberikan kami kekuatan untuk kami masuk di dalam tahun-tahun selanjutnya. Kami menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapa supaya ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pengabaran Injil, untuk penyelenggaraan gereja, dan untuk mandat budaya. Berkati setiap orang yang sudah memberikan dengan hati yang sukarela, tanpa paksa, dengan berkat surgawi, berkat damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami berdoa, berikan Tuhan bijaksana kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya sungguh-sungguh persembahan ini boleh dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah belas kasihan dari Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau mulai dari awal tahun 2022 ini sampai sepanjang tahun dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian hari Minggu kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru dan Tuhan memberkati.